Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, hari ini akan kita lanjutkan pelajaran tematik kita. Bagi anak ustazah silahkan disimak. Pembelajaran kita yang pertama bahasa Indonesia yaitu masih menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam bentuk diagram. Gagasan pokok bagian 1 dan gagasan pendukung akan lebih mudah dipahami jika disusun dalam bentuk diagram. Nah, kita akan membahasnya. Cara menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam bentuk diagram. Nah, yang pertama kita baca paragrafnya, yang kedua kita cermati yang pertama hingga kalimat terakhir, tentukan gagasan pokok dan gagasan pendukungnya. Kemudian kita cari gagasan pokok itu adalah bagian inti dapat ditulis di bagian atas atau tengah. Yang terakhir, gagasan pokok adalah cabang dari gagasan pokok dapat ditulis di bagian samping atau bawah gagasan pokok. Nah, berikut ada contohnya. Contoh, Indonesia memiliki berbagai bahasa daerah, misalnya bahasa Batak, bahasa Jawa, dan bahasa Sunda. Itu adalah contoh dari gagasan pokok karena kalimat pertama yang inti. Kemudian, gagasan pendukungnya, keragaman bahasa di Indonesia tidak membuat bangsa Indonesia terpecah-pecah. Bangsa Indonesia tetap menjaga persatuan dan kesatuan. Bangsa Indonesia dipersatukan oleh bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Nah, sekarang kita masuk dalam bentuk contoh diagramnya. Ada 3 gagasan pendukungnya. Yang pertama, bangsa Indonesia tetap menjaga persatuan dan kesatuan. Yang kedua, bahasa Indonesia mempersatukan bangsa Indonesia. Yang ketiga, keragaman bahasa tidak memecahkan belah bangsa. Nah, ketiga ini adalah kalimat gagasan pendukung dalam bentuk diagramnya. Jadi kalau diagram itu kayak ada tabelnya gitu ya, seperti yang ustazah buat di sini. Kemudian gagasan pokoknya, Indonesia memiliki berbagai bahasa daerah. Selanjutnya yaitu IPA, cara menghasilkan bunyi pada benda. Sumber bunyi adalah semua benda yang dapat menghasilkan bunyi. Bunyi itu dihasilkan oleh benda yang bergetar. Contohnya, senar gitar yang dipetik, kemudian pita suara bergetar ketika berbicara. Kemudian contoh sumber bunyi dari alat musik seperti biola, karena biola itu digesekkan menghasilkan bunyi yang bergetar. Yang kedua, contohnya ada marakas. Yang digoyangkan akan menghasilkan bunyi. Butiran dalam marakas saling bertumbukan sehingga menghasilkan bunyi. Kemudian yang ketiga ada gendang. Saat dipukul, kulit gendang akan bergetar dan menghasilkan bunyi. Next, pelajaran selanjutnya IPS, yaitu materi keragaman agama di Indonesia. Indonesia mengakui 6 agama, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Nah, yang pertama kita bahas agama Islam memiliki kitab suci Al-Quran, tempat ibadahnya masjid seperti yang ustazah contoh di gambar ini. Kemudian di hari besarnya ada Idul Fitri, Idul Adha, Tahun Baru Hijriah, Maulid Nabi Muhammad SAW, dan Isra Mi'raj. Jadi kita umat Islam harus tahu hari-hari besar kita. Dan selanjutnya ada agama Kristen, kitab sucinya Alkitab, tempat ibadahnya gereja, hari besarnya hari Natal, hari Jumat Agung, hari Paskah, dan kenaikan Isa Al-Masih. Masuk agama lainnya itu adalah agama Hindu, kitab sucinya adalah Weda, tempat ibadahnya Pura, hari besar keagamaan hari Nyepi, hari Saraswati, dan hari Pager Wesi. Biasanya umat provinsi Bali. Nah, jadi buat masyarakat Bali itu banyak beragama Hindu dan merayakan hari besarnya. Kita masuk agama lain, yaitu agama Buddha, kitab sucinya Tripitaka, tempat ibadahnya Wihara. Hari besar keagamaan Buddha ini adalah hari Waisak, hari Asada, dan hari Kathina. Kita masuk yaitu agama Konghucu.
kitab suci Konghucu ini adalah Shishu Wujing. Tempat ibadah mereka adalah kelenteng. Hari besar mereka adalah tahun baru Imlek dan Cap Gome. Itu biasanya dirayakan oleh umat Buddha. Jadi masyarakatnya banyak beragama Buddha, biasanya Cina ya. Kita masuk pembelajaran PKN, yaitu kerjasama dalam keragaman. Kerjasama merupakan kegiatan yang disepakati bersama untuk mencapai suatu tujuan. Nah, itulah yang disebut dengan kerjasama. Kemudian setelah kita tahu kerjasama itu apa dan kita cari tahu manfaatnya apa sih kerjasama ini. Yang pertama, meringankan pekerjaan. Kedua, membuat pekerjaan menjadi cepat selesai. Kemudian yang ketiga, meningkatkan rasa persatuan-kesatuan. Keempat, memupuk rasa tolong menolong antara sesama. Selanjutnya ada contohnya kerjasama di lingkungan sekolah. Kerja bakti dengan teman-teman di sekolah adalah contoh kerjasama dalam keragaman. Kenapa begitu? Karena kita di sekolah itu bekerja bersama-sama, tidak sendiri. Akan bisa mengulangnya. Baik, jika sudah selesai, kita ucapkan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.